Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kompak. Hari ini kita akan bahas pelajaran informatika ya, mengejar ketertinggalan. Materinya yaitu adalah analisis data. Kita bacakan dulu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menggunakan alat bantu untuk menulis, menjalankan, dan mengembangkan program analisis data. Nah, sebenarnya analisis data itu apa sih? Begini, Bapak coba kasih penjelasan sedikit ya. Pernahkah kalian itu membeli sebuah barang? Sekarang kan udah modern, ada marketplace. Kalian beli barang itu di Shopee misalkan atau di Tokopedia dan sebagainya, marketplace. Kemudian kalian ketika misalkan kalian mau beli baju, kemudian kalian enter, ketik oke, kemudian ada banyak baju yang dipilih, harus dipilihkan. Nah, kalian akan memilih tuh di antara sekian ribu barang. Kemudian kalian pilih mana yang menurut kalian oke, menurut kalian bagus, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu pemilihan itu sudah termasuk ke dalam analisis data. Itu dalam konteks data yang kecil ya. Jadi gitu, dari sekian banyak data, kemudian kalian pilih-pilih analisis atau kalian kelola sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Begitu sudah dapat, kalian kemudian masukkan keranjang, kalian pesan. Nah, itu termasuk dalam analisis data. Sebenarnya kalau dalam dunia pekerjaan ini bisa dikatakan sebuah pekerjaan yang baru ya. Bisa kerjakan di rumah. Banyak perusahaan-perusahaan besar juga mulai merekrut data analis. Data analis adalah orang yang mengolah data atau yang menganalisis data. Itu adalah sebuah pekerjaan yang tugasnya untuk analisis data analis itu ya. Jadi misalkan di internet itu ada banyak data, bisa sampai 1 juta, mungkin 28.000 dan sebagainya. Kemudian data itu akan ditarik, dijadikan sebuah tabel, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis dibuatkan visualisasi. Nanti Bapak jelaskan proses-proses analisis data. Nah, setelah divisualisasikan dibuat grafik. Kita jelaskan ini dari sekian ribu misalkan pengguna marketplace misalkan. Ternyata mereka sudah sangat menyukai penggunaan marketplace A sebagai media belanja online mereka. Nah, dari situ kita bisa jelaskan kenapa sih mereka itu bisa senang menggunakan marketplace itu dan sebagainya. Nah, itu kan bagi pembisnis itu sangat memudahkan mereka untuk melihat peluang begitu. Jadi analisis seperti itu. Baik, kita akan coba lihat peta konsepnya. Analisis data itu ada 3. Sebenarnya ada banyaknya, cuman pada materi kelas 10 terutamanya kita akan ringkas jadi 3 aja. Yang pertama adalah perkakas analisis data. Perkakas itu semacam alat bantu, seperti tujuan pembelajaran kita untuk mampu menggunakan alat bantu untuk menulis, menjalankan, dan mengembangkan program analisis data. Alat bantunya itu sebuah aplikasi. Yang pertama ada Google Colab. Google Colab itu tersedia online di Google Chrome. Buka aja Google, kemudian tulis Google Colab. Itu tersedia online. Bisa kita akses online lewat handphone pun bisa. Kemudian yang kedua ada Python. Python itu aplikasi komputer ya. Python itu masuk ke materi setelah ini, ada pemrograman ya. Tapi kita akan bahas sedikit-sedikit Python di sini. Kita bisa gunakan handphone juga untuk mengaksesnya. Kita bisa download di Play Store. Kita gunakan PyDroid 3, PyDroid 3. Itu logonya ada PY3. Itu 2 alat perkakas yang kita pelajari pada bab ini. Kita ambil dasar-dasarnya dulu. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu alat bantunya, perkakasnya, kemudian kita akan coba analisis data dan koleksi data. Maksudnya data banyak kita ambil, tarik jadi buat tabel, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis kita visualisasi. Visualisasi ini tujuannya untuk mempermudah kita menyampaikan analisis data kepada bos-bos kita. Misalkan, oke bos, kamu meminta apa? Misalkan, saya mau minta data ini, tolong dibuat visualisasi supaya mudah saya memahaminya. Kemudian kita bisa melihat peluang dan sebagainya. Termasuk di bisnis ini ya, boleh. Kalau mau belajar ini, mungkin bisa belajar di rumah. Nah, kita bahas dulu yang pertama.
Yang pertama perkakas analisis data. Nah, ada dua yang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada Google Colab, yang kedua Ton. Baik, kita akan coba lihat dulu tutorial penggunaan Google Colab. Ini kita pakai dasar-dasarnya dulu ya. Minimal kalian tahu ternyata begini. Nanti untuk lebih dalamnya kalian bisa pelajari sendiri. Baik, kita akan belajar perintah print ya. Print itu perintah untuk mencetak. Di sini kita mencetak kata hello world. Perhatikan di situ kalau menulis string atau kata dia harus tanda petik ya. Pastikan kalian menuliskannya itu sesuai dengan petunjuk ya. Kalau huruf kecil, huruf besar. Silahkan kamu kalau sudah diketik silahkan di play. Itu hasilnya adalah hello world keluar. Itu boleh setelah berhasil kalian ganti hello world menjadi nama kalian. Silakan ya. Sekarang silakan kalian coba sendiri ya di halaman 116 latihan 1 itu ada latihan 1 sampai 3 kerjakan. Itu perintahnya ada print, kemudian tanda petik 2+3, di situ yang membedakan adalah tanda petiknya. Nah, kalian bedakan tuh dari 1 2 3 itu bedanya apa di hasil keluarannya ya. Silakan. Selanjutnya kita akan membuat pemberian nilai data atau assignment ya. Di sini assignment itu dilakukan dengan menyediakan sebuah nama variabel, kemudian diisi dengan suatu data menggunakan tanda sama dengan. Nah, contohnya di sini variabel baris pertama ya, bilangan 1, variabel bilangan 1, kemudian sama dengan datanya adalah 10. Kemudian ada bilangan 2, variabel 2, bilangan 2 sama dengan datanya adalah 5. Kemudian kita jumlahkan. Perhatikan itu kita langsung lihat halaman 117 yang paling bawah. Print jumlah ya. Kalau yang paling atas itu belum bisa berjalan kalau belum ada perintah print. Silakan coba ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah 15, penjumlahan antara 10 dan 5 sama dengan 15. Berikutnya kita akan membuat array ya, atau dalam satu variabel itu banyak nilai. Nah, di situ data sama dengan ada 10, 9, 7, 8, 10, 8. Anggap aja itulah nilai rapot seorang siswa. Kemudian kita mau mengakses salah satu nilai itu. Nah, dengan cara kita kasih perintah print atau cetak data. Nah, di situ untuk mengaksesnya pada data, kemudian kita buka kurung siku 1. Nah, kira-kira apa sih yang muncul setelah kita tulis? Ya, yang muncul adalah angka 9. Maksudnya apa? Di situ di pemrograman itu untuk menghitungnya mulai dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi yang paling awal itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di situ kan kalau 10 itu yang awal itu adalah 0. Silakan dicoba print data 1 itu berarti 0, pasti yang keluar adalah 10 dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan data buka kurung siku 2 sama dengan 10. Itu maksudnya adalah kita memasukkan atau mengganti data yang di atas tadi kan urutannya 10, 9, 7. Kemudian data nomor 2-nya berarti kan kalau kosongnya 10, satunya 9, 3-nya 7. Nah, kita rubah angka ke yang 7 itu menjadi 10. Nah, kemudian cara penulisan itu data kurung siku 2 sama dengan 10 print data. Nah, kita langsung run, pencet yang tombol play itu ya. Nanti akan muncul keluarannya. Yang pertama itu 9 adalah 9 itu adalah print data yang di atas tadi, yang 1 print data 1. Kemudian yang bawahnya 10, 9, 10, 8, 10, 8 itu adalah hasil dari print data 2 sama dengan 10. Oke. Itu cara menambahkan atau mengganti nilai data. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan pengulangan loop ya. Bahasa pemrogramannya loop, kita pakai fungsinya for. Nah, di sini kan ada datanya banyak 10, 9, 7, 8, 10, 8, ada 6 angka. Kemudian kita akan membuat seperti di sini. Elemen ke 0 sama dengan 10 sampai elemen ke 5 sama 8. Itu kan banyak, kalau harus dibutuh satu-satu
lama. Nah, di sini makanya ada fungsi namanya pengulangan. Kita pakai satu fungsi aja, kodenya satu baris gitu kan, atau 2 baris, tapi hasilnya itu banyak gitu kan. Pengulangan namanya. Nah, di sini kita pakai fungsi for element in data, kemudian kita indeks 0 itu berarti elemennya mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita print elemen nah itu adalah string, huruf ya yang dicetak, kemudian indeksnya keberapa, indeksnya mulai dari 0 sampai habis datanya. Kemudian ada sama dengan tanda petik, itu berarti dicetak sama dengan, dan terakhir adalah elemennya itu adalah berarti angkanya itu ada 10, 9, 7, 8, 10, 8. Oke. Indeksnya kenapa ditambah 1? Jadi indeksnya itu dari 0 ditambah 1 berarti 1. Indeks ke 1 ditambah 1 lagi 2, terus. Jadi dia akan terus bertambah sampai datanya habis. Silakan mencoba. Berikutnya kita akan mencoba buat uji kondisi atau branch. Kita pakai try ya. Maksudnya apa? Sebenarnya Bapak ada satu yang lewatkan halaman 120 itu, dimana kalau tanpa try except ya langsung di print aja datanya tadi, dia akan error. Kenapa? Karena datanya yang paling atas itu baris pertama, data sama dengan 10,9, Cindy, 4,8 dengan tanda kutip. Jadi di situ ada Cindy itu kata, itu kan perintahnya adalah dibagi 2, print x bagi 2. Perintahnya adalah datanya itu dibagi 2, misalkan 10 dibagi 2, datanya hasilnya adalah keluarannya adalah 5. 9 dibagi 2 adalah 4,5. Tapi Cindy dibagi 2 dia tidak bisa, makanya dia error. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kemudian di sini data yang paling akhir 8. 8 itu betul dia angka, tapi dia pakai tanda kutip. Artinya apa? Kalau tanda kutip itu harusnya string, itu kata. Nah, makanya dia tidak terbaca. Makanya keluarannya dia error. Kemudian untuk memperbaiki hal itu, kita harus antisipasi pakai fungsi try tadi ya, atau branch. Kita tambahkan for x in data, pengulangan lagi, ini try sama dengan titik 2, print x bagi 2 perintahnya. Kalau tidak bisa except, kita pakai print bukan bilangan. Nah, makanya di situ keluarannya adalah 10 bagi 2 hasilnya 5,0, 9 bagi 2 hasilnya 4,5, Cindy dibagi 2 tidak bisa, dia keluar bukan bilangan. Kemudian ada 4 bagi 2 sama dengan 2, 8 dengan tanda kutip dia tidak bisa bagi, bukan bilangan. Oke. Jadi supaya memperingatkan kita bahwasanya oh berarti itu bukan bilangan. Kalaupun tidak pakai itu maka akan terjadi error gitu kan. Supaya nggak error kita antisipasi pakai try. Oke. Terakhir ya, kita akan gunakan pustaka atau library. Jadi emang library itu atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Jadi fungsionalitas ini disediakan oleh penyedia bahasa pemrograman atau komunitas tertentu yang memang sering menggunakan fungsionalitas tersebut. Misalnya gini, ini kan kita pakai Pandas ya, library Pandas ini biasanya digunakan untuk analisis data ketika dia mengkoleksi data atau menarik data dari sebuah website. Nah, kemudian terbentuklah seperti tabel di bawah ini ya, hasil keuangan ini ada 0, 1, 2, 3, 4, siswa, nilai, Anton, Dian, 10, tabelnya itu ya, yang hasil keluaran bawah itu. Nah, itu yang buat tuh komunitas tertentu. Nah, sekarang kita akan coba ya, import Pandas, kemudian kita masukkan data 10, 9, 7, 8, 10, siswa, Anton, dengan tanda kutip ya, karena dia string atau kata. Kasih sampai Doni, kemudian nilai Pandas data frame, perhatikan penulisannya besar kecilnya diperhatikan, kemudian buka kurung, itu ada buka kurung apa lagi tuh, kemudian siswa nilai data, kemudian terakhir adalah nilai. Nah, kemudian kalau sudah kita langsung run atau kita klik play itu ya, hasilnya adalah data yang di bawah itu. Nah, susunannya seperti itu. Jadi ini Pandas akan kita gunakan ketika kita mau mengambil data dari sebuah website ya, mengkoleksi data. Selamat mencoba. Baik, selanjutnya adalah penggunaan Python. Kita download dulu di Play Store ya.
PY3 atau PyDroid 3. Berikut tutorialnya. Yang kedua ada koleksi data atau mengumpulkan data ya. Jadi kita kan mau menganalisis data, jadi kita punya datanya dulu. Dapat dari manakah data-data tersebut? Yang pertama kita ada minta dokumen ke sebuah instansi yang berkaitan atau minta ke teman ya. Misalkan dalam sebuah marketing, teman kita ada marketing nih, kita minta aja datanya seperti apa, dapat berupa dokumen gitu kan, bisa di print di kertas. Atau misalkan saya mau menganalisis data siswa di sekolah SMA 2 Negeri Keluang misalkan, nah saya boleh minta datanya ke guru atau kepala sekolah dan sebagainya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah scraping atau mengambil data di sebuah website. Itu kalau misalkan ada website yang terbuka, misalkan nih kita mau lihat pengguna data Tokopedia misalkan, kita bisa mungkin ya, kalau seandainya website terbuka, kita bisa mengkoleksi data tersebut menggunakan tadi yang pertama, menggunakan alat bantu Google Colab atau Python dan sebagainya. Itu banyak sebenarnya, tapi kita pelajari dua dulu, Python dan Google Colab. Setelah data kita kumpulkan, kemudian kita susun dalam sebuah tabel, langkah selanjutnya adalah kita analisis. Yang pertama, kalau seandainya datanya itu sekitar 1 sampai 1000, datanya itu sekitar 1000, itu kita bisa kita bisa kelola menggunakan Microsoft Excel ya, karena datanya dikatakan data kecil itu termasuk. Kalau datanya besar mungkin 1000 lebih atau 50.000 dan sebagainya, kita pakai program pemrograman Python, bisa pakai SQL dan sebagainya. Itu banyak ya, kalau kita pelajari bisa banyak. Nah, bagaimana cara menganalisis data? Analisis data itu kita mengolah data tersebut, kemudian kita arahkan atau gunakan data tersebut untuk memecahkan masalah. Misalkan nih, masalahnya apa? Misalkan bos kita mau minta misalnya bos kalian adalah penjual baju gitu kan. Nah, saya mau jualan di mana nih? Marketplace mana ya? Kira-kira yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita bisa analisis kan, dari sekian banyak marketplace, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan sebagainya, kita analisis datanya. Tokopedia penggunanya berapa, berapa, semuanya kita tarik datanya, kita kumpulkan, kemudian kita kelola. Dari sekian banyak marketplace itu, kira-kira yang paling banyak penggunanya tuh di mana, yang paling sering belanja tuh di mana. Terus nah, setelah kita dapat analisis data, kita kelola, kita sajikan tuh ke bos kita. Ternyata banyak di marketplace A, maka si bos akan pakai marketplace tersebut untuk berjualan bajunya dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi itu bisa membantu untuk bos-bos kita dalam menjalankan bisnisnya. Cukup relevan ya dengan dunia sekarang ya. Langkah terakhir adalah visualisasi data. Apa sih visualisasi data? Data yang kita kelola tadi kan masih bisa dikatakan sangat ribet ya, sangat banyak. Kalau kita mau baca satu-satu, misalkan data ada 50.000 tuh, kalian baca satu-satu, kita lihat analisis datanya, boleh-boleh saja, tapi itu sangat membingungkan gitu kan. Jadi untuk mempermudah itu, kita coba visualisasikan. Apa visualisasi di sini? Artinya adalah merubah hasil analisis data yang masih semrawut banyak tadi menjadi grafik, report atau gambar. Nah, tujuannya untuk mempermudah memahaminya gitu kan. Nggak mungkin bos suruh ini bos hasilnya, suruh baca sendiri kan. Nggak, bos itu biasanya mau enak aja, lihat pokoknya gimana gambarnya, jelaskan ke saya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemarin kelas 10 sempat kita belajar membuat grafik kan. Terus bapak coba lihat saya berpura-pura sebagai bos kalian dan kalian sebagai karyawan saya, kemudian seberapa banyak kalian bisa menjual barang A, B, C, naik atau turun gitu kan. Kurang seperti itu untuk mempermudah kita membaca data, hasil analisis kita, visualisasi data. Visualisasi ini pakai alat yang tadi lah, bisa pakai Python dan sebagainya.
Baik, kita coba mungkin sampai di sini aja. Jangan lupa untuk jangan nonton aja, tapi juga dipraktekkan, ditulis, download aplikasinya, dipelajari, ikuti langkah-langkah step-stepnya. Itu kalian buka baca buku kelas 10 informatika, ada materi analisis data. Oke, silakan mencoba. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.